Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Raisa dengan NIM 2002-09065. Saya merupakan mahasiswi Prodi Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang energi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian energi, sumber energi beserta kegunaannya, dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang perubahan pada energi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kesadaran akan pentingnya penghematan energi. Apakah yang dimaksud dengan energi? Jadi, energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi tetap dirasakan keberadaannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika atau daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sedangkan energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup ini lebih sejahtera. Energi alam bisa dapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Dari manakah kita dapat memperoleh sumber energi? Jadi sumber energi yang pertama itu dapat kita peroleh dari bahan makanan. Bahan makanan merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia dan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bahan makanan yang baik sebaiknya mengandung berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti mineral, vitamin, protein, karbohidrat, air, dan yang terakhir lemak. Yang kedua, kita dapat memperoleh energi dari energi matahari. Salah satu sumber energi yang selalu kita temui dan bisa kita dapatkan gratis adalah energi sinar matahari. Kegunaannya sederhana, bisa untuk mengeringkan pakaian dan juga membantu pertumbuhan tanaman. Tanpa adanya sinar matahari, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Salah satu kelebihan paling utama dari energi sinar matahari adalah sumber energi yang bersih. Tidak ada efek gas rumah kaca yang akan terbentuk, tidak ada pembakaran, bebas karbon dioksida, dan termasuk yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, ada bahan bakar fosil. Sudah pasti bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini dibagi termasuk batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Crude oil atau minyak bumi merupakan minyak yang nantinya diproses menjadi bensin, solar, atau petroleum. Bentuk awalnya masih berupa campuran pasir, batuan, dan minyak. Untuk batu bara, kualitasnya dibedakan berdasarkan keadaan vegetasi alamnya, seperti seberapa dalam batu bara tertanam, bagaimana campuran hidrogen, karbon, dan oksigen yang ada. Saat ini penggunaan batu bara lebih berfokus untuk sektor industri seperti pengolahan logam atau kertas. Akan tetapi, sebagian masih ada yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap seperti yang digunakan PLTU Serang. Jadi sumber energi dari fosil yang terakhir adalah gas alam yang biasanya digunakan untuk memasak. Sebagian besar gas alam ini hadir dalam bentuk metana sehingga sebenarnya tidak berbau, berasa, atau berwarna. Hanya saja terkadang terkandung berbagai semacam etana, propana, butana, atau karbon dioksida yang membuatnya berbau. Selain digunakan untuk memasak, gas alam juga bisa digunakan untuk industri laundry atau bahan bakar kendaraan. Yang keempat, ada energi nuklir. Energi nuklir, sumber energi nuklir saat ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Cara kerjanya adalah dengan memecahkan atom di dalam reaktor. Setelah dipecahkan, atom dimasukkan ke dalam air panas dan dipanaskan. Setelah itu, turbin diputar dan kemudian menghasilkan energi listrik. Yang kelima, ada biomasa. Biomasa ini didapatkan dari bahan organik seperti tanaman atau kotoran hewan. Energi ini berbentuk gas yang biasanya digunakan untuk memasak atau sebagai pemanas. Yang keenam, ada energi hidroelektrik. Apakah kalian pernah mendengar dam atau bendungan? Biasanya sebuah sungai atau danau besar dibendung supaya bisa dimanfaatkan untuk memutar turbin generator. Turbin ini nantinya akan menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Di Indonesia, ada beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi hidroelektrik seperti PLTA Kedung Ombo di Grobangan, PLTA Timo di Semarang, PLTA Merica di Banjarnegara, dan PLTA Sempor di Kebumen. Yang ketujuh, ada energi hidrogen. Energi hidrogen merupakan energi yang tidak menghasilkan gas emisi sama sekali karena berdasarkan pembakaran oksigen, penggunaan terbesar energi ini adalah untuk pemprosesan petroleum atau proses pembuatan pupuk. Yang ke-8, ada energi panas bumi. Energi ini kerjanya adalah dengan mengeluarkan uap panas dari dalam bumi. Kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang nantinya menjadikan uap ini perubahan energi listrik. Yang ke-9, ada energi angin. Energi angin yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik kini mulai populer, walaupun tetap ada pro dan kontra, terutama karena kebisingan dari turbin ketika beroperasi.
Dan yang terakhir, yang ke-10 ada energi tidal. Penggunaan energi satu ini masih kurang populer daripada energi yang lainnya, karena perlu lautan yang luas dan ombak yang stabil untuk bisa memasak alat yang akan digunakan. Energi tidal ini didapatkan dari gaya gravitasi bulan dan matahari yang saling tarik-menarik air. Jadi berbeda dengan ombaknya, ini bukan gulungan air yang terjadi, melainkan naik turunnya permukaan air laut. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan pada energi. Jadi yang pertama ada perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya yang menyerap energi matahari. Kemudian di dalam panel surya itu akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelahnya, menghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. Yang kedua ada perubahan energi angin menjadi energi gerak. Energi angin bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak, misalnya pada perahu layar yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan si perahu. Selain itu, contoh perubahan energi angin menjadi energi gerak juga terlihat pada penggunaan kincir air. Yang ketiga ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik ini bisa diubah menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu, televisi, dan komputer. Pada lampu, energi listrik mengalir melewati bohlam dan menyala. Melalui perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini, kita jadi bisa menggunakan lampu sebagai alat penerang baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang keempat ada perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Energi kimia bisa diubah menjadi energi cahaya juga. Misalnya dimanfaatkan energi kimia ini menjadi energi cahaya ini terlihat pada penggunaan baterai di lampu senter. Energi kimia pada baterai diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Contoh lain perubahan energi ini adalah penggunaan baterai pada ponsel. Yang kelima ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik bisa diubah menjadi energi panas pada peralatan elektronik. Misalnya, setrika listrik yang dialiri arus listrik yang memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Selain setrika, perubahan energi listrik menjadi energi panas juga dimanfaatkan pada penanak nasi, kompor listrik, solder, oven listrik, air fryer, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada juga peralatan elektronik yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya arus listrik yang melewati motor penggerak pada kipas angin. Motor berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Dengan begitu udara di sekitarnya jadi bergerak dan ruangan menjadi lebih sejuk. Selain itu kipas angin juga dapat digunakan untuk mendinginkan mesin komputer. Selain kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak juga dimanfaatkan pada gergaji listrik, pompa air, dan bor listrik. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghematan listrik? Perkembangan teknologi telah mendorong manusia ini memasuki peradaban baru yang lebih maju. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mendorong manusia ini untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran untuk mengembangkan peradabannya. Tanpa disadari, revolusi industri yang diawali pada abad ke-18 telah menjadi pemicu eksploitasi sumber daya energi di dunia. Bahkan keinginan untuk menguasai sumber daya tersebut telah memicu perang dunia yang juga berdampak pada kerusakan sumber daya alam besar-besaran. Baru pada awal abad ke-20 setelah para ilmuwan memprediksi keterbatasan sumber daya energi yang ada di bumi, orang-orang mulai menyadari kesalahan mereka dalam hal pemborosan sumber daya energi sehingga lahirlah ide untuk melakukan penghematan energi. Karena habisnya sumber daya energi yang ada dapat mempercepat proses kepunahan makhluk hidup di bumi termasuk manusia. Salah satu contoh menurut informasi yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum lama ini dengan laju eksploitasi yang ada saat ini, cadangan minyak bumi di negara kita hanya tersisa untuk pemakaian 9,5 tahun lagi. Dengan demikian, mengapa perlu hemat energi sudah sangat jelas tujuannya, yaitu untuk menghemat pemakaian sumber daya alam yang digunakan untuk sumber energi agar dapat digunakan lebih lama, serta memberikan alam kesempatan untuk pulih kembali. Jadi itu saja penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan tentang energi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.